Halo teman-teman, kembali lagi di konten Nandain Apa Sih? Kali ini aku mau mulai buku baru. Kayaknya ini pertama kali aku bahas buku tulisan orang Indonesia deh. Jadi ini dari buku Kompas, judulnya Arsitektur Perilaku. Yang nulis namanya Luri Sofyan Yahya dan Dimas Budi Prasetyo. Kenapa aku pengen bahas buku ini? Karena ini buku ini simple dan ngajarin banyak hal, terutama tentang kenapa sih orang berperilaku seperti itu. Ini juga tipis, bukunya relatif lebih tipis daripada sebelum-sebelumnya ya. Terus juga yang kutandain juga nggak banyak, jadi harusnya bisa jadi satu seri yang selesai dalam waktu singkat lah ini. Mungkin 2 atau 3 part udah cukup. Mari kita mulai. Yang kutandain pertama adalah pertanyaannya bagus banget. Apakah kita selalu rasional? Nah, ini ada foto dua orang ya, yang satu kayak ganteng gitu, yang satu kayak brewokan gitu. Pertanyaannya, kamu ngerasa lebih aman sama yang mana? Nah, ternyata kan orang kalau nggak tahu mereka siapa ya, mungkin akan milih yang ganteng ini. Padahal ini tuh Ted Bundy nggak sih? Pokoknya si penjahat apa kayak pembunuh. Oh iya, Ted Bundy bener kan? Pembunuh pembunuh berantai, serial killer gitu. Yang satunya itu kayak ya udah orang random aja suaminya yang penelitinya gitu. Artinya kan di sini kita udah dari lihat muka aja kita udah penuh bias gitu. Kalau lebih rapi kayaknya lebih baik orangnya daripada orang yang botak brewokan, kayaknya preman deh ini. Don't judge the book by the cover. Padahal kita yang ngejudge orang. Dan itu normal, maksudnya kayak itu terjadi di banyak orang. Nah, ini kalimatnya bagus banget. Kita memiliki kemampuan terbatas untuk mengolah data dan informasi yang kemudian membuat kita mengambil keputusan dengan menggunakan rule of thumbs yang syarat dengan bias. Jadi kan sebenarnya tadi kan pertanyaan kan apakah kita selalu rasional? Ternyata memang otak kita tuh tidak akan selalu mampu untuk mikir dengan cepat. Gimana ya? Ya kita bisa berpikir dengan cepat tapi kita nggak akan pernah bisa mampu untuk berpikir dengan cepat dengan mempertimbangkan semua data. Nah, bagaimana kita bisa berpikir cepat ya dengan menggunakan bias-bias yang kita udah punya sebelumnya. Nah, di sebelahnya itu ada dua jenis berpikir ya. Satu tuh berpikir cepat, satu berpikir lambat. Kayak berpikir cepat tuh asosiatif, mencari pola, emosional. Sedangkan berpikir lambat itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, bisa mengevaluasi pilihan antara pro dan kontra. Nah, berpikir cepat ini tadi yang dinamakan dengan heuristik ini tuh sebenarnya cara pintasnya kita sebagai manusia itu untuk berpikir nih, kalau misalnya gini, 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 yalah berarti aman gitu. Kayak kita ngelihat kursi deh, kursi kalau misalnya nggak ada retaknya terus ini, jadi kita akan duduk-duduk aja gitu kan. Nah, itu pengambilan keputusan yang sebenarnya syarat akan bias, tapi emang kita butuhkan karena hidup itu kan cepet ya, nggak bisa setiap decision tuh kita pikirin panjang gitu. Beberapa hal emang kita harus decide cepat. Nah, yang yang pertama kali untuk bukan pertama kali, istilahnya yang mempopulerkan berpikir cepat dan lambat itu namanya Daniel Kahneman. Bukunya judulnya Thinking Fast and Slow. Ini mungkin ada di Gramet atau di mana kalian cari aja. Aku nanda ini karena oh ada buku ini buku yang menjelaskan berpikir lambat sama cepat dan itu akan kita lihat nanti ke belakang akan dibahas lebih sering lagi tentang berpikir cepat dan lambat itu. Ini riset yang menarik. Aku nggak tahu apakah ini benar di kalian atau enggak, terutama yang nonton yang cewek-cewek. Tapi risetnya adalah sebuah studi mengonfirmasi siklus permasalahan yang umum terjadi dalam siklus bulanan wanita, di mana kondisi menjelang masa subur, yang berarti aktivitas hormon kewanitaan mulai meningkat, wanita akan cenderung membeli produk yang membuat dirinya terlihat cantik dan menarik, terutama ketika bersaing dengan wanita lain. Aku nggak tahu apakah ini ada di kalian atau tidak, kalian ngerasa hal yang sama atau enggak. Tapi ada riset seperti itu, bahwa wanita-wanita itu cenderung boros dan membeli barang-barang yang menunjang kecantikannya itu di masa-masa subur. Jadi kalau mau mengatur keuangan, mungkin bisa dilihat tanggal-tanggal borosmu mungkin sama kayak tanggal-tanggal suburmu. Jadi mungkin bisa dikondisikan. Mungkin loh ya, aku kan bukan cewek ya. Dan aku nggak menjalankan penelitian sendiri, kayak itu penelitian yang menarik buat dikaji lebih lanjut. Ilusi mata dan bukber. Oke, ini lucu nih. Studi menunjukkan bahwa kita akan makan lebih banyak ketika kita makan bersama dengan teman dan cenderung lebih sedikit ketika kita makan bersama dengan orang tidak dikenal.
Jadi lewat buku ini tuh aku belajar banyak sekali bias-bias otak kita yang sebenarnya kita bisa manfaatkan. Contoh pilihan default yang marak digunakan saat ini adalah pada layanan digital, di mana user harus opt-out atau uncheck pilihan berhenti berlangganan otomatis bila ingin berhenti langganan. Ada eksperimen di mana orang itu eh, dikasih opsi mau lanjut atau enggak untuk berlangganan, sama orang enggak dikasih opsi. Yaudah, opsi apa kayak defaultnya adalah kamu langsung kepotong aja saldonya. Nah, ketika saldonya langsung kepotong sama kamu harus apa ya, ditanya kamu mau atau tidak gitu ya untuk melanjutkan, ternyata yang defaultnya kepotong itu dengan defaultnya kepotong orang langsung lanjut gitu, orang orang otomatis melanjutkan biaya berlangganannya. Hal tadi menunjukkan bahwa kita cenderung menerima pilihan default apa adanya walaupun pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang secara logika harusnya bisa dihindari. Menarik sih. Jadi kalau misalnya ada hal yang menyulitkan kita, tapi karena hal itu default ya, dan sebenarnya bisa dihindari kalau kita mau gerak dikit tuh bisa dihindari. Tapi karena defaultnya ya udah gini aja, ya udah nggak apa-apa. Kita menerima hal itu aja. Ini broken Windows Theory. Aku juga tadi ya barusan bikin konten singkatnya buat Instagram. Broken Windows Theory itu gini. Jadi kalau misalnya ada satu tempat, ya satu daerah gitu di mana gedung-gedungnya tuh kaca-kacanya pada pecah semua, kita bisa menebak bahwa kriminalitas di tempat itu tinggi. Tahu dari mana? Ya karena eh, tempat itu diabaikan oleh manusia. Kayak kamu kalau misalnya mencahin satu jendela lagi di situ, kayak nggak ada masalah gitu loh. Ya akhirnya kan berarti penegakan kerapihan dan penegakan ketertiban di situ rendah sekali. Nah, broken Windows Theory ini menyatakan bahwa masyarakat nih kalau misalnya ngelihat ada hal yang salah tapi dinormalisasi, maka masyarakat ya nggak akan mengubah behaviornya, akan tetap melakukan hal yang salah itu. Misalnya kayak ada satu masyarakat yang udah terbiasa untuk membuang sampah sembarangan. Nah, akhirnya kan karena udah terbiasa dan semua orang melakukannya, ya udah gitu. Itu jadi normalnya, itu jadi kondisi broken Windows-nya gitu. Orang-orang akhirnya ya semuanya buang sampah sembarangan. Ada satu jalan di mana orang udah biasa nih jalan ngelawan arah di situ padahal nggak boleh. Tapi karena emang nggak ada yang negur, nggak ada yang menilang di situ, tidak ada polisi yang berjaga atau tidak ada penegakan ketertiban di situ ya. Ya udah orang udah biasa tuh. Oh emang di sini ada orang yang akan eh, ngelawan arah. Jadi sudah jadi normalnya. Maka pentingnya penegakan ketertiban dan hukuman untuk mengontrol behavior masyarakat. Penanganan atas pelanggaran yang sering dialami dan dilihat langsung oleh masyarakat akan lebih mudah membentuk keteraturan sehingga menurunkan motivasi untuk melanggar aturan. Sebanyak 91% milenial mempercayai online review seperti mereka mempercayai review dari teman dan keluarga. Nah ini kan behavior kita di internet ya. Ternyata memang sepenting itu review dari orang lain terhadap sebuah produk dalam kita memutuskan untuk mau beli produk itu atau tidak. Sepenting itu 91% itu lebih percaya review gitu. Bahkan lebih setengah dari konsumen itu tidak mau membeli barang jika reviewnya kurang dari 4 bintang. Dan ini paling penting nih. Jadi review itu di atas iklan. Sebanyak 83% konsumen tidak percaya iklan. Mereka lebih percaya review daripada iklan. Penting nih teman-teman. Jadi kalau kalian di-endorse sesuatu, bikin mindsetnya adalah ingat bahwa orang tuh nggak butuh kamu untuk mengiklankan sesuatu, tapi orang butuh kamu untuk mereview sesuatu. Karena orang lebih percaya review daripada iklan. Jadi meskipun tuh dibayar untuk iklan, tapi bikinlah seakan-akan itu review. Menarik ya? Itulah kenapa kayak reviewer makanan kayak menjamur banget. Karena emang kita lebih percaya review daripada iklan. Dan kita itu cenderung menghindari sesuatu yang framingnya negatif. Informasi yang sama nih, kalau disajikan ke orang, kita akan cenderung menghindari sesuatu dengan framing negatif daripada sesuatu yang enggak. Kayak misalnya gini nih, 7 dari 10 dokter gigi merekomendasikan pasta gigi ini. Kita kayak, 70% percaya. Tapi kalau iklannya diganti, 3 dari 10
dokter gigi tidak merekomendasikan produk ini. Oh, kita langsung bertanya, oh kenapa tidak? Tuh. Walaupun sama ya, itu substansinya sama nih, itu maksudnya kayak yang dipromosikan sama, tapi karena ada hal negatifnya itu kita jadi menghindari walaupun angkanya sama. Dan akhirnya karena banyak sekali bias-bias negatif yang dibawa oleh lingkungan kita, kita jadi terpengaruh oleh negatif stereotyping yang dibawa oleh lingkungan kita. Nah, sebenarnya aku udah sering bahas ya, kalau di bukunya Trajasman juga, kenapa kok kita mudah sekali terpengaruh sama lingkungan kita, kenapa kita mudah sekali terpengaruh dalam bubble kita. Buku ini tuh punya pembahasan-pembahasan yang to the point mengenai eh, keputusan-keputusan kita dalam hidup. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama bukunya, silakan dibeli, dibaca. Ini kan jadi part 1, kayaknya cuman jadi part 2 doang deh, kayak 2 part gitu. Udah selesai. Udah setengahnya tadi yang ku tandain. Seru banget buku ini. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, komen-komen aja, nanti akan kulanjutkan. Gitu. Dadah semuanya.